Menetapkan satu warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Kembali terekam kamera, kawanan gajah rusak rumah dan kebun warga. Pengelola angkat bicara pasca kafe ambruk saat malam tahun baru. Pantai di Tanggamus ramai wisatawan di masa liburan. Tabi pun, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Lampung hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Hemalina, inilah Kompas Lampung sepekan selengkapnya. Saudara, lagi dan lagi, kali ini aksi komplotan pelaku pencurian motor beraksi di depan warung di Kelurahan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung. Modusnya, 2 pelaku yang turun dari mobil ini berpura-pura hendak melakukan transaksi di warung tersebut. Dalam rekaman CCTV, tampak jelas pelaku pencurian yang datang dengan mobil menggasak sepeda motor, terparkir di depan warung di Kelurahan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung. Modusnya, pelaku yang turun dari mobil ini hendak melakukan transaksi di warung tersebut. Namun ketika melihat sepeda motor dan situasi kondisi yang aman, komplotan pelaku yang diduga lebih dari 2 orang ini pun membawa lari sepeda motor milik seorang ibu rumah tangga yang sedang berbelanja di warung. Hari Minggu, itu dia mobil berhenti di depan masjid. Nah, orang 2 itu turun, habis ke mobilnya balik ke warung. Satunya nunggu di luar, satu ngambil dana, langsung satu yang pakai baju merah itu langsung ngambil motor, orang itu langsung berangkat, mobilnya ikut di depannya dan motor itu. Dari arah mana mereka itu? Dari dalam Kora Kumbring, pulang lagi, kena dapat motor, ke Kumbring lagi. Oh, arah Padang Ratu sana? Iya, arah Padang Ratu. Peristiwa pencurian ini sudah dilaporkan korban ke Mapolres Lampung Tengah dengan menyertai bukti rekaman CCTV dan berharap para pelaku bisa segera dibekuk. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Sebelumnya sempat geger saudara, kawanan gajah liar masuk ke pemukiman warga yang dekat dengan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Akibatnya seorang nenek tewas dengan kondisi tak utuh atau terpisah akibat serangan gajah liar di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Polisi melakukan olah TKP pasca tewasnya seorang nenek 63 tahun warga Talang Badar Blok 3 Pekon Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, Lampung, akibat serangan gajah liar pada Senin pagi kemarin. Anja, seorang warga menceritakan kronologi serangan gajah berawal saat 3 ekor gajah liar berukuran besar turun dari bukit dan langsung menuju permukiman. Gajah yang agresif langsung merusak tanaman dan rumah. Sejumlah warga berhasil menyelamatkan diri. Namun seorang nenek bernama Suwarni berusia 62 tahun yang dalam kondisi sakit tak melarikan diri dan tidak bisa keluar rumah hingga jadi serangan gajah dan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Sejumlah warga sempat mencoba untuk menyelamatkan korban, namun beberapa ekor gajah justru mencoba menghalangi. Ngejagain itu, si gajah itu agresif, masuklah numbur si rumah itu. Rumah mana, Mas? Rumah yang pertama, Pak. Yang dari sini yang pertama. Rumahnya siapa? Rumahnya Pak Pardi namanya. Rusak pertama ya.
Nah setelah Pak Pardi itu lari sama istrinya ke rumah ini Pak dia. Karena di rumah ini kan ibu ini nggak mau dipindahin loh, nggak mau dievakuasi emang dari awal. Masuklah ke sini si bapak itu. Setelah si Gaja itu ngumpul di sini semua Pak, nah bapak itu mintalah pertolongan. Bapak siapa itu? Bapak Pardi. Bapak Pardi itu. Bapak Pardi itu minta pertolongan bertiga. Dia juga lewat ke belakang sana Pak. Lewat ke belakang sana. Setelah dia lewat belakang sana, kita orang inilah turunlah dari blok 3 itu ke sini. Sampai sini udah dijegar Pak. Sama si Gaja itu. Jadi si Gaja itu nggak takut pakai api, dia nggak takut bikin api, kita didatengin, kalau kita pegang obor ngejar. Kapolsek Wonosobo Ibtu Jasudin mengatakan, dari olah TKP, tim Inafis menemukan kerusakan pada 5 rumah. Dengan satu diantaranya milik korban dalam kondisi rusak berat, juga ditemukan jejak kaki gajah berdiameter 30 cm. Ya korban semuanya yang meninggal satu, yang luka-luka satu. Jadi suaminya, istrinya itu meninggal dunia di TKP, sedangkan suaminya mengalami luka di bagian dada, sekarang masih dirawat. Kirakan jumlah rumah yang dirusak oleh kawanan gajah lebih kurang sekitar 15 rumah. Himbauan kepada masyarakat? Ya kami menghimbau kepada masyarakat apabila rombongan gajah tersebut memasuki pemukiman supaya mau dievakuasi, karena kejadian sebelumnya pasti gajah-gajah tersebut merusak untuk mengambil makanan seperti beras dan lain-lain. Pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi dan kini jasad korban sudah dimakamkan. Polisi bersama petugas lain masih melakukan penjagaan guna mengantisipasi adanya serangan gajah kembali. Riana Finarta, Kompas TV, Lampung. Lalu saudara, kembali terekam kamera. Kawanan gajah liar kembali masuk ke pemukiman warga di Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Akibatnya sejumlah rumah dan tanaman di kebun warga rusak. Gajah tersebut keluar dari habitatnya karena mencari makan. Kawanan gajah liar kembali memasuki pemukiman warga di Blok 4 Regional 39, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, Lampung pada Kamis dini hari. Akibatnya sejumlah rumah warga pun rusak berat. Kawanan gajah liar ini sempat direkam warga saat sedang merusak kebun kopi. Tampak dalam video ada lebih dari 5 ekor gajah induk dan anaknya ini sedang memakan tanaman warga. Dari hasil penelusuran lapangan, diduga serangan ini dipicu oleh rasa lapar kawanan gajah yang mencari makan di area gubuk milik warga. Saat ini, kawanan gajah liar tersebut terpantau berada sekitar 10 km dari pemukiman warga. Tim Satgas Konflik bersama BKSDA, KPH Kota Agung Utara, TNI, Polri dan Satgas Konflik sedang berupaya menggiring kawanan gajah kembali ke habitatnya. Jadi petugas di lapangan sudah ada tim dari penanganan konflik gajah, jadi tim dari Polhut, BKSD, serta sudah didatangkan pawang, yaitu yang dinamakan mahot, sebanyak 3 orang. Untuk saat ini kegiatan masih kondusif, Dan? Sementara ini kegiatan masih kondusif dan masih berlangsung pelaksanaan penggalian gajah untuk dimasukkan kembali ke dalam area hutan. Hingga saat ini, situasi masih kondusif dan masih berlangsung penggiringan gajah untuk dimasukkan kembali ke area hutan. Warga diimbau bisa segera menghindar jika melihat kawanan gajah liar masuk ke area pemukiman. Riana Finarta, Kompas TV, Lampung. Pengelola angkat bicara pasca kafe ambruk saat malam tahun baru. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.
Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Masih bersama saya Hemalina di Kompas Lampung. Saudara, kaki seorang bocah berusia 7 tahun terhisap saluran pembuangan air kolam renang saat sedang liburan wahana air di Lampung Selatan, Lampung. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Proses evakuasi berlangsung dramatis saat petugas berupaya mengeluarkan kaki seorang bocah yang tersedot dalam saluran pembuang air kolam renang di Lampung Selatan, Lampung. Petugas bahkan mengerahkan alat penghancur beton untuk merusak lubang saluran air dan menguras air kolam renang agar dapat mengeluarkan kaki dari saluran pembuangan air tersebut. Upaya ini pun membuahkan hasil setelah 3 jam proses evakuasi dengan kondisi kaki anak tidak mengalami luka. Sebelumnya, kaki anak berusia 7 tahun ini tiba-tiba tersedot saat sedang asik berenang bersama keluarganya menikmati libur tahun baru. Umur 7 tahun, alamat Kalianda, Sebaya, bahwa kakinya terprosok ke dalam pembuangan pembersihan bak. Ya, saat itu korban sedang melakukan mandi bersama keluarganya. Berdasarkan laporan tersebut, kita meluncur ke lokasi beserta dengan anggota TNI, Kodim 0421 dan Polres Lampung Selatan. Alhamdulillah kami melakukan evakuasi tersebut berhasil. Belum diketahui penyebab pasti saluran pembuangan air tersebut dapat memakan korban. Namun diduga tutup dari pembuangan terlepas hingga salah satu pengunjung wisata menjadi korban. Tuku Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Tak kuat menahan beban, saudara. Sebuah kafe di Bandar Lampung ambruk saat perayaan malam pergantian tahun baru 2024 ke 2025. Akibatnya puluhan pengunjung panik dan 5 orang pengunjung mengalami luka-luka. Beginilah detik-detik kepanikan pengunjung saat salah satu kafe di Waigubak, Sukabumi, Bandar Lampung, Lampung ambruk. Peristiwa ini terjadi ketika pengunjung sedang menikmati momen kembang api di malam pergantian tahun 2024 ke 2025. Namun lantaran diduga tidak kuat menahan beban berat pengunjung yang melebihi kapasitas berjumlah 50 orang. Alhasil kayu penopang salah satu tempat duduk santai di bagian kafe pun patah. Bahkan tampak pengunjung berupaya menyelamatkan diri yang diantaranya sudah terjatuh. Sekitar 30 menit. Itu sesudah saya mesen minuman, emang tempatnya itu udah kayak goyang-goyang gitu firasat saya. Nah, nggak lama dari situ langsunglah ambruk tuh, karena ada yang joget-joget di bawah ini. Ada musiknya nggak? Musiknya nggak ada, itu udah ada peringatan dari yang pemilik kedai. Nongkrong itu minta dikurangin nih kapasitasnya orangnya, biar tidak ada kejadian apa-apa. Malah ada yang joget-joget itu, kejadian lah gitu, ambruk. Saya korban dari yang atas itu sampai ketimpahan, ini juga ya. Polisi yang mendapat informasi langsung melakukan olah TKP pada keesokan pagi harinya. Dari hasil penyelidikan, robohnya kafe selain dikarenakan tidak kuat menahan beban, juga terdapat sejumlah pengunjung yang melompat-lompat hingga kayu penopang patah. Dari hasil olah TKP kami dapat menyimpulkan beberapa kejadian yang menyebabkan robohnya kafe tersebut. Jadi awalnya pada jam 23 mendekati pergantian tahun di lantai 2 itu ada sekitar 50 lebih pengunjung untuk merayakan tahun baru. Setelah melihat kembang api, mereka lompat-lompat sehingga mengakibatkan salah satu tiang yang ada di kafe tersebut tidak mampu menahan beban sehingga menyebabkan roboh. Jadi yang di data kami itu korban ada 5 orang
Alhamdulillah korban sudah pulang semua dari puskesmas dan rumah sakit. Tercatat ada 5 orang pengunjung yang mengalami luka-luka. Lalu setelah mendapat perawatan, semuanya sudah kembali pulih dan dipulangkan. Saat ini, polisi menutup sementara kafe tersebut selama dalam proses penyelidikan. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Lalu saudara, pasca peristiwa sebuah kafe ambruk saat perayaan malam pergantian tahun baru di Bandar Lampung yang mengakibatkan 5 pengunjung luka-luka, pihak pengelola kafe memastikan seluruh korban sudah mendapat perawatan dan kini kondisinya sudah membaik. Pengelola kafe juga akan kembali menemui para korban untuk meminta maaf secara langsung atas peristiwa yang terjadi. Pasca ambruknya salah satu kafe di Waigubak, Sukabumi, Bandar Lampung, Lampung pada saat malam pergantian tahun baru 2024-2025, setidaknya ada 5 orang yang menjadi korban luka-luka. Pihak pengelola kafe memastikan bahwa seluruh korban sudah mendapat perawatan dan kini kondisinya sudah membaik akibat luka ringan yang dialami. Pengelola kafe juga menjelaskan bahwa peristiwa ambruknya salah satu bagian kafe ini terjadi lantaran para pengunjung yang sebelumnya berada di lantai pertama berpindah ke lantai kedua karena ingin melihat momen detik-detik malam pergantian tahun. Alhasil, lantai kedua yang tak kuat menahan beban pengunjung karena melebihi kapasitas lebih dari 50 orang ini ambruk akibat kayu penopang yang patah. Lantai pertama ini 45 orang, lantai kedua ini 45 orang. Nah setelah mau jam pergantian tahun, yang belakang ini lari ke depan semua, sambil lompat-lompat. Ada sekitar berapa orang tuh? 2 orang. Jadi yang dari sini pindah ke sana semua. Terjadilah ambruk. Tapi kalau anak-anak itu nggak pindah, duduk manis, duduk santai, nikmatin apa adanya, nggak mungkin ambruk. Nah, jadi ada seberapa anak yang luka. Jadi ya termasuk saya dan adik-adik saya langsung dibawa ke puskes. Dari puskes dirujuk ke Manuel. Tapi udah pulang alhamdulillah. 5. Itu ngalamin luka apa aja sih? Cuma lecet sih. Cuma lecet aja. Pasca kejadian ini, pihak pengelola kafe juga akan kembali menemui para korban untuk meminta maaf secara langsung atas peristiwa yang terjadi. Tapi ada kejadian. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Roboh, banyak orang tadi, pada keluar semua. Pantai di Tanggamus ramai wisatawan di masa liburan. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Polresta Banda Aceh warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Masih bersama saya Hermalina di Kompas Lampung. Saudara, saat libur perayaan Tahun Baru 2025, warga berbondong-bondong mendatangi tempat wisata untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Salah satu wisata yang ramai didatangi pengunjung yakni wisata Satwa Lembah Hijau yang didominasi wisatawan dari luar Lampung.
Tak hanya wisata pantai, di momen libur tahun baru ini lokasi wisata Satwa Lembah Hijau Bandar Lampung juga ramai dikunjungi warga. Keramaian pengunjung mulai terlihat saat antrian kendaraan yang akan memasuki pintu masuk pembelian tiket. Di dalam lokasi ini, pengunjung akan disuguhkan dengan beragam satwa dan suasana pepohonan hijau dan asri. Bahkan, pengunjung juga bisa berinteraksi dengan gajah Lampung dan menungganginya, yang tentu tetap dalam pengawalan pihak pengelola. Salah satu pengunjung yang datang dari Sumatera Selatan mengaku sengaja menjadikan lokasi wisata Satwa Lembah Hijau di Bandar Lampung sebagai destinasi tujuannya. Hal ini lantaran ingin melihat dan mengenal beragam satwa bersama keluarga, khususnya anak-anak. Emang liburan keluarga, lagi libur sekolah juga sama adik, sama Ayu sama Ayah. Seru, terus banyak binatang-binatang, ada gajah juga. Tuh sama adik, seneng lihat binatang-binatang. Nah, gajah juga gitu, Dek? Iya, tapi nggak naik. Soalnya ini kak dari tahun ke tahun kedua. Iya. Berarti kita bilang ada pantai-pantai gitu juga. Pihak pengelola wisata Lembah Hijau menyebut jumlah pengunjung di masa libur tahun ini masih mengalami penurunan jika dibandingkan pada momen libur akhir tahun sebelum terjadinya wabah COVID-19. Namun setidaknya peningkatan jumlah pengunjung terus berangsur membaik dengan adanya bantuan dari peran tol Sumatera, sehingga banyak warga yang datang dari luar daerah Lampung seperti Palembang, Jambi, dan sekitarnya. Ya, waktu zaman sebelum COVID bisa tinggi banget angkanya gitu loh. Tapi kalau sekarang ini walaupun sudah mulai tinggi juga, tapi belum mencapai angka waktu zaman COVID dulu gitu loh. Masih tinggi dulu zaman sebelum COVID gitu. Kalau dibanding sekarang udah turun lah gitu rata-ratanya. Hari per harinya kita bandingin sama tahun lalu aja masih turun gitu angkanya, apalagi sama sebelum COVID gitu. Tapi ya sudah lumayan lah. Terutama dengan dibantu juga tol ya, tol Palembang itu sangat membantu karena orang-orang Sumbangsa banyak yang kesini dengan adanya jalan tol itu gitu. Tidak hanya wisata satwa, di Lembah Hijau ini juga menawarkan wisata wahana air atau waterboom yang bisa dijadikan pilihan pengunjung mengisi waktu libur bersama keluarga. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Lalu saudara, di masa libur tahun baru 2025, sejumlah pantai di Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Lampung juga selalu ramai wisatawan. Dengan peningkatan jumlah pengunjung yang signifikan ini, tentu mampu memberikan dampak baik bagi perekonomian warga yang tinggal di sekitaran pantai. Kunjungan wisatawan ke sejumlah pantai di wilayah Tanggamus melonjak tajam pada libur tahun baru 2025. Setidaknya dari pantauan di sepanjang pantai Sukabanjar, Kota Agung Timur, Tanggamus, pengunjung selalu ramai setiap harinya. Di pantai ini, wisatawan akan disuguhkan dengan suasana pantai dengan ombak yang cukup tenang, hingga aman bagi anak-anak, namun tetap harus dalam pengawasan orang tua. Selain itu, pengunjung juga akan disuguhkan dengan pemandangan laut yang memukau, membentang indah dengan dikelilingi pegunungan. Cukup menyenangkan. Kesannya bagus buat liburan keluarga, anak-anak juga. Keamanan aman di sini. Ibu tahu wisata Batu Balai dari mana, Bu? Dari TikTok. Ibu dengan siapa di liburan ini, Bu? Dengan keluarga. Berapa orang, Bu? 9. 9 orang, Bu ya? Iya. Pihak pengelola pantai mengaku dengan peningkatan jumlah pengunjung yang cukup signifikan di masa libur tahun baru kali ini berdampak baik bagi perekonomian warga sekitar pantai. Pada tanggal 1 tahun baru Januari ini ya peningkatan pengunjung ya 100% lah. Dari mana Pak pengunjung, Pak? Nah, pengunjungnya ada dari Hulu Belu, dari Prengsewu, dari Talang Padang, Pulau Panggung, dan Pegelaran, Gesteng, sekitar kita juga. Pantai Batu Balai dan pantai-pantai lainnya di Tanggamus menawarkan pesona alam yang memikat dan suasana yang cocok untuk bersantai. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan pengelolaan yang lebih baik, destinasi wisata ini berpotensi menjadi salah satu primadona pariwisata di Lampung. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung.
Saudara, saya akan mengajak Anda untuk berwisata budaya di Museum Lampung. Di sini terdapat beragam koleksi peninggalan benda mulai dari masa prasejarah hingga masa sejarah yang kaya akan nilai budaya daerah Lampung di dalamnya. Saudara, saat ini saya sedang berada di Museum Lampung untuk melihat dan belajar mengenai nilai-nilai budaya dan juga sejarah Lampung. Nah, seperti apa sih koleksi di dalam Museum Lampung ini? Yuk kita lihat bersama. Museum Lampung atau Museum Ruwajurai yang berlokasi di Jalan ZA Pagar Alam nomor 64 Bandar Lampung merupakan museum pertama dan terbesar di Provinsi Lampung. Museum Lampung didirikan pada tahun 1975 dan peletakan batu pertamanya dilakukan pada tahun 1978. Lalu museum ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu yang bernama Fuad Hasan pada 24 September 1988. Terdapat lebih dari 4.782 koleksi peninggalan benda budaya dan sejarah yang terbagi menjadi 10 kelompok dari masa prasejarah sampai pada masa sejarah. 10 kelompok itu meliputi koleksi geologi, biologi, etnografi, arkeologi, koleksi bersejarah, numismatik, filologi, keramik, seni hingga teknologi. Pada lantai 1 Museum Lampung bagian kiri terdapat kekayaan flora dan fauna endemik Lampung yang langka, yaitu harimau Sumatera, macan tutul, dan gajah. Terdapat pula diorama Gunung Krakatau yang pernah meletus di tahun 1883 serta mengeluarkan lava dan lava bom. Ya saudara, di Museum Lampung ini juga terdapat gambaran Gunung Krakatau yang meletus di tahun 1883 dan mengeluarkan lava dan juga lava bom yang kemudian terjadi tsunami yang dahsyat di tahun itu. Kemudian di bagian kanan terlihat koleksi geologika berupa fosil zaman prasejarah serta batuan dan mineral kekayaan alam Lampung. Hal ini terlihat bahwa pada waktu itu manusia belum mengenal tulisan dan masih di zaman berburu serta mengumpulkan makanan. Selain itu juga terdapat prasasti tertua pada masa Kerajaan Sriwijaya serta koleksi filologika naskah kuno pada masa Islam yang ditulis dalam bahasa Arab dan Lampung. Di dalam ruangan ini kita juga bisa melihat bukti otentik peninggalan sejarah di setiap masa, di antaranya ruang masa megalitik dan Hindu-Buddha yang dilengkapi kebutuhan ritual adat, uang sejarah kolonial, hingga gambaran perjuangan pahlawan nasional Lampung Raden Inten II. Di lantai 2 Museum Lampung menjelaskan bahwa masyarakat Lampung memiliki 2 etnis, yaitu Pepadun dan Saibatin. Hal ini dibuktikan dengan adanya tata pameran upacara daur hidup masyarakat kedua etnis Lampung, mulai dari sejak lahir sampai tutup usia. Masing-masing etnis Lampung juga memiliki perbedaan adat atau tradisi ritual. Salah satu perbedaannya terlihat pada identitas budayanya, seperti peralatan dan pakaian yang digunakan. Dengan banyaknya sejarah yang ada di Museum Lampung, para pengunjung khususnya anak muda tentu bisa mempelajari banyaknya nilai-nilai budaya di dalamnya. Saya tahu sih akhirnya sejarah-sejarah apalagi dari zaman Belanda sampai zaman kemerdekaan sih akhirnya di Bandar Lampung ini seperti apa gitu. Saya kesini sama adik-adik saya sekalian nemenin sama keluarga juga. Saya kasih pelajaran mereka biar tahu sejarah juga kan di Bandar Lampung ini gimana, pas masa Belanda juga gimana, adat-adatnya seperti apa gitu. Harapannya sih jangan hanya dalam bentuk teks ya, kalau nilai budayanya, karena ini kan memiliki sejarah historikal yang tinggi, tapi kalau cuma dalam bentuk teks kayaknya orang tidak terlalu tertarik untuk membaca. Apalagi anak-anak muda. Iya, apalagi anak-anak muda ya, sekarang Gen Z pengennya yang lebih menarik lah dari sekedar hanya sebuah tulisan. Ya, contohnya seperti yang sedang saya kembangkan ini, itu sebuah metaverse, jadi dunia virtual tentang Museum Lampung ini. Iya, adanya visualisasi langsung tentang budaya-budaya yang ada di Bandar Lampung.
di Museum Lampung ini. Pengunjung hanya dikenakan biaya sebesar Rp5.000 untuk bisa masuk ke Museum Lampung. Museum Lampung ini buka di hari Selasa hingga Minggu mulai pukul 8 pagi sampai 2 siang. Bagaimana? Sepertinya Museum Lampung adalah destinasi wisata yang sempurna bagi Anda untuk menjelajahi kekayaan sejarah dan budaya Lampung. Ya saudara, itu tadi beragam koleksi yang ada di Museum Lampung. Di antaranya ada koleksi arkeologika, geologika, biologika, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di Museum Lampung ini juga terdapat prosesi adat Saibatin dan Pepadun. Untuk Anda, warga Lampung atau yang ingin berkunjung ke Lampung, tidak ada salahnya untuk singgah ke Museum Lampung untuk belajar nilai-nilai budaya daerah Lampung. Hermalina, Rian Evinarta, Kompas TV Lampung. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Lampung sepekan minggu ini. Saya Hermalina, mewakili seluruh redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.